Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas film Donghua yang berjudul Fog Hill of Five Elements. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke alurnya. Film ini menceritakan dunia antara manusia dan monster. Dahulu di puncak gunung Shenjinwusan, monster sering menangkap orang yang melakukan kejahatan. Manusia biasa tidak bisa melawan mereka. Lalu ada 5 orang praktisi yang mengumpulkan energi yin dan yang. Mereka merubah energi itu menjadi 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Setelah itu mereka mengusir para monster dan meletakkan segel yin yang raksasa untuk menyegel monster yang buas paling kejam. 5 utusan masing-masing hidup di 5 pintu masuk gunung. Film diawali di sebuah hutan. Terlihat seseorang yang sedang membuka segel. Ia bersama wanita yang bernama Ting. Di sana Ting sangat ketakutan dengan teman-temannya lakukan. Dan satu lagi wanita bernama Yuan Mei. Pria yang sedang membuka segel bernama Weren Xuan. Ia adalah salah satu pengguna dari 5 elemen. Kekuatannya adalah elemen api. Setelah beberapa lama ia berhasil membuka segelnya. Lalu monster itu menanyakan untuk apa membuka segel yin yang. Xuan bermaksud mengambil sesuatu dari tubuh monster itu. Xuan awalnya meremehkan kekuatan monster tersebut. Ternyata monster itu lebih kuat darinya, sehingga Xuanlah yang dibuat kewalahan. Lalu Xuan mencoba mengerahkan semua kekuatannya, namun ia masih belum sanggup mengalahkan monster tersebut. Dan beruntungnya pengguna elemen lainnya datang untuk menghentikan pertarungan. Di elemen air bernama Zio, ia memanipulasi air menjadi es. Di elemen tanah bernama Tusing, dan elemen kayu bernama Musing. Mereka sangat kebingungan mengapa segelnya bisa terbuka. Tidak lama, monster kecil keluar dari lubang segel. Saat monster bisa melepaskan diri, pria dari elemen logam mencoba menyerangnya. Ia bernama Jinxin. Monster itu membuat Xuan sampai terkapar. Lalu ia membawa Tin dan Yuan Mei. Zio mencoba menyelamatkan mereka berdua, namun kekuatannya belum cukup untuk melawan monster tersebut. Sebelum segel tertutup, ia mengatakan Xuan membuka segel tanpa izin. Dan sekarang ia kehilangan monster suci Kilin kecil. Ia akan membuat kekacauan di dunia iblis. Cerita berlanjut ke sebuah desa. Terlihat seorang gadis mendatangi seorang nenek. Gadis itu bernama Su Xiaoan dan nenek itu bernama Shanfo. Ia menyuruh Xiaoan untuk segera mengantarkan bungkusan yang disiapkan untuk ayahnya. Xiaoan dengan semangat mengantarkan obat itu. Di perjalanan ia bertemu dengan paman ke-6 dan ke-7. Mereka berdua sedang santai di sebuah kedai. Ia bernama Ku Huang dan satu lagi bernama Zhang Liu. Mereka merasa tubuhnya sangat baikan setelah meminum obat luka spiritual. Rasa sakit yang mereka rasakan kini sudah menghilang. Ku Huang berpikir Xiaoan akan menjadi menantunya di masa depan. Ia menganggap perkataan Ku Huang hanya lelucon saja. Belum lagi Ku Huang mengatakan anaknya mewarisi ketampanannya. Kembali ke Xiaoan, ia telah sampai di tempat ayahnya. Lalu ia memberikan obat itu kepada paman ke-5. Saat Xiaoan ingin masuk ke ruangan ayahnya, ia menabrak sampai obat yang dibawanya terjatuh. Ayahnya sangat kesal karena Xiaoan selalu ceroboh. Dan obat itu adalah obat luka spiritual yang susah didapat. Ia berkali-kali melarang Xiaoan masuk ke aula. Ia hanya ingin meminta izin tinggal 2 hari bersama nenek Shanpo untuk merawat nenek Shanpo. Karena baru-baru ini penyakit Shanpo kambuh. Namun, ia juga harus bertanggung jawab karena telah memecahkan guci obat ayahnya. Ia harus mengantarkan uang untuk membeli guci baru kepada seorang pria pemabuk di gunung belakang. Tetapi banyak jalan bercabang di hutan.
Belum lagi ada binatang seram saat gelap. Untuk itu ia harus kembali lebih awal. Di dalam hutan, 3 orang misterius tengah mencari sesuatu. Tidak lama salah satu dari mereka melihat Xiao-an sedang berjalan. Mereka langsung menuju Xiao-an. Di sana Xiao-an mengira mereka adalah pria pemabuk. Mereka menanyakan apakah ada desa terdekat. Ia beralasan ingin beristirahat setelah perjalanan jauh. Lalu Xiao-an dengan panik mengatakan, setelah mendengarnya mereka langsung menuju ke sana. Karena ketakutan, Xiao-an berlari tanpa melihat jalan sehingga ia terjatuh sampai terbentur di sebuah batu bertuliskan Senyin Wusan. Tidak lama hawa dingin keluar dari batu tersebut. Lalu ada seekor bebek yang mengagetkannya. Karena panik, Xiao-an langsung melempar bebek itu. Xiao-an mengejar bebek itu sampai di sebuah danau. Di sana terdapat seorang pria yang tengah mandi. Pria itu melihat Xiao-an dan bebek terjatuh. Ia berniat menolongnya, ternyata bebek itulah yang ia tolong. Setelah menceritakan semuanya, Xiao-an meminta maaf kepada pria itu karena ia baru pertama kali pergi ke hutan dan mengalami hal seperti tadi. Xiao-an sangat panik setelah mendengar waktu sudah menjelang sore. Ia harus segera pergi ke pria pemabuk dan pulang lebih awal. Dan secara kebetulan Xuan mengenal orang itu. Ia akan mengantarnya ke sana dan menjaganya pulang sampai ke desa. Saat sampai, Xiao-an sangat terkejut melihat guci-guci di sana. Tidak lama, Pak Tua pemabuk itu muncul dari tumpukan guci arak. Ia mengira Xuan membawa pacarnya. Xiao-an langsung menjelaskan ia adalah utusan dari desa Disan untuk mengambil guci yang telah dipesan. Xiao-an penasaran mengapa terdapat lubang di setiap guci. Pak Tua menjelaskan Xuan melakukan itu hanya untuk menandai dirinya sendiri. Tidak lama, Xuan membawa guci yang ia pesan. Ia langsung mengajak Xiao-an pulang, karena jika malam tiba, ia akan susah mencari jalan. Kembali ke desa, Bayi menerima surat dari kakak kedua. Ia mengatakan obat spiritualnya tidak cukup. Di sana, Bayi harus mengirim lebih banyak obat lagi. Lalu ia menyuruh kakak ke-6 dan ke-7 mengambil obat tersebut. Mereka menyimpan obat itu di tempat rahasia. Tidak lama, mereka mendengar tanda bahaya dari penjaga gerbang. Ternyata itu adalah 3 orang misterius tadi. Mereka menyerang salah satu orang penjaga dan istrinya. Penjaga yang terluka meminta untuk membuka gerbang. Namun penjaga lain sangat ketakutan dan tidak ingin membukanya. Tidak lama, kakak ke-6 muncul mencoba menyerang orang itu. Namun kekuatannya belum cukup untuk melawannya. Di sana ia terkena beberapa serangan. Lalu kakak ke-5 mencoba membantu. Tidak jauh dari sana, Xiao-an dan Xuan melihat pertarungan mereka. Melihat ada orang yang terluka, Xiao-an ingin pergi ke sana. Namun ia ditahan oleh Xuan karena orang itu sudah mati. Kakak ke-5 sangat kewalahan karena harus melawan 2 orang sekaligus. Zhang Liu mencoba membantu dengan panah peledaknya, namun ternyata orang-orang itu adalah monster burung. Di saat kakak ke-5 akan diserang, beruntung Xuan tepat waktu untuk menahannya. Mereka sangat terkejut karena Xuan adalah Wusan sang elemen api. Oke dulur, kita lanjutkan alur cerita film ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.